Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pembahasan kita hari ini, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian pernah gak sih disakiti sama orang lain? Misalnya kayak kalian itu ditipu, dihianati, dibohongi, atau dijauhi sama orang-orang terdekat kalian. Kalau ada di titik itu pasti rasanya sakit sekali, bukan? Kadang kita itu pengen bilang, kalian ini pasti dapat karmanya, karmamu kalian loh. Tetapi kalian tahu nggak sih, ada yang lebih keren, lebih hebat daripada balas dendam. Kalian tahu nggak itu apa? Ya, memaafkan dengan mengikhlaskan. Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, memaafkan dengan mengikhlaskan, aku ada satu kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang relate banget nih sama pembahasan hari ini. Dulu itu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berdakwah di Taif, beliau itu bukan disambut dengan bunga, disambut dengan perilaku yang hangat, tetapi beliau malah disambut dengan lemparan batu yang membuat badan beliau itu dipenuhi oleh darah. Badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi kayak berdarah-darah semua, luka-luka semua. Kalau kita ada di posisi itu, pasti kita bakal marah, sedih, nangis, nyalain keadaan. Terus mikir, kok orang-orang yang punya niat baik kayak aku malah dapat perlakuan yang buruk ya. Tetapi hebatnya Rasulullah itu, beliau tidak berpikir seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah berpikir dan berdoa seperti ini. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan bahwa itu bukan cuma memaafkan, tetapi juga mengikhlaskan. Artinya beliau gak cuma ngomong aku maafin kalian, tetapi Rasulullah sudah melepaskan segala rasa sakit yang ada di hatinya. Ada juga di Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-43 yang berbunyi walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, yang artinya tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, artinya ketika kita sudah bisa memaafkan orang lain, bukan karena orang itu pantas, tapi karena kita itu ingin hati kita itu lebih tenang. Kalau kalian sudah ada pemikiran kayak gitu, tandanya hati kalian itu udah naik level, udah kayak next level lah intinya. Tapi kalian pernah mikir kayak gini gak sih? Aku loh udah maafin orang lain, udah maafin orang itu, tapi kenapa rasa sakitnya itu masih ada? Nah, jawabannya itu kalian belum sepenuhnya memaafkan orang itu. Kalian itu cuma maafin di mulut aja, tapi belum di hati. Ikhlas itu bukan berarti lupa ya, tetapi tidak lagi menuntut balasan karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus karena kita juga yakin bahwa yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Nah, kita coba ini deh renungin malam ini. Sebelum tidur, coba kalian tutup mata sebentar. Ingat orang-orang yang pernah nyakitin kalian, terus kalian ucapin dalam hati, aku maafin kamu bukan karena kamu pantas untuk dimaafkan, tetapi karena aku ingin hatiku tenang. Coba rasain deh, pelan-pelan rasain. Perlahan beban itu bakal kayak hilang gitu. Karena ternyata memaafkan itu bukan hadiah untuk orang lain, tetapi hadiah untuk kita sendiri, untuk hati kita sendiri. Nah, teman-teman, jangan biarin kita itu hati kita itu menjadi penjara bagi dendam kita. Coba kalian lepaskan, maafkan, serta ikhlaskan. Karena ketika kita melepaskan rasa sakit itu, Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang
jauh lebih besar daripada rasa sakit yang kita rasakan. Ingat ya, memaafkan adalah seni untuk melupakan luka, dan mengikhlaskan adalah tanda hati yang sudah sembuh. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang bukan hanya bisa memaafkan, tetapi juga bisa mengikhlaskan. Amin, 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 ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.